Jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang mengamankan pelaku pembunuhan remaja yang dikubur di belakang rumah warga di Solok, Kanagarian Singgalang, 10 Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat. Diketahui korban merupakan kekasih tersangka. Nah, rekaman video amatir milik warga ini merekam detik-detik jenazah korban pembunuhan yang dievakuasi oleh pihak kepolisian. Korban merupakan gadis yang berusia 14 tahun yang dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Pihak kepolisian kemudian menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Korban sebelumnya dikubur di belakang rumah warga. Diketahui korban merupakan kekasih tersangka dan tersangka ini takut korban akan hamil setelah mereka berhubungan badan, sehingga tersangka terpaksa membunuh korban dan menenam jenazah korban di dapur rumahnya. Ya, awal mula kasus ini dapat terungkap adalah dengan kecurigaan warga setempat. Dan kita juga akan berbincang langsung dengan Bapak Seri Mesra, Wali Nagari Singgalang. Selamat pagi, Pak Wali. Selamat pagi, Ibu. Ya, boleh diceritakan informasi yang Anda dapatkan terkait kasus ini, kronologinya seperti apa dan akhirnya bisa terungkap seperti apa, Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menceritakan tentang kejadian kasus yang memalukan dan memilukan di negari saya, negari Singgalang. Bertepatan pada tanggal 17 Maret, hari Jumat kemarin, telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial AJ, berusia 17 tahun, terhadap kekasihnya sendiri, berinisial YF, berusia sekitar 14 tahun. Awal mula kejadiannya adalah tanggal 31 Januari, pelaku mengajak korban menginap di rumah orang tuanya di Jorong Solok, Nagari Singgalang. Kemudian pada tanggal 1 Februari, orang tuanya menyuruh pelaku untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya di Kota Padang. Akan tetapi, kabarnya si korban tidak mau diantar pulang ke rumahnya di Kota Padang. Akhirnya dia kembali membawa korban ke Nagari Singgalang, namun tidak ke rumah orang tuanya, akan tetapi ke rumah tantenya, yang mana rumah tersebut sudah 8 bulan kosong, tidak ditempati dan tidak ada alat penerangan. Pada tanggal 1 Februari, tepatnya pada hari Rabu, mereka menginap di rumah tersebut 1 malam. Dan pada hari Kamis pagi, sekitar jam 7, mereka akhirnya melakukan perbuatan asusila. Dan setelah melakukan perbuatan asusila, terjadi percekcokan antara mereka berdua. Dan akhirnya saudara pelaku membunuh si korban dengan cara menghimpit mulut korban dengan bantal. Akhirnya korban meninggal, lalu dikubur di belakang rumah, di dapur. Itu kejadiannya pada tanggal 2 hari Kamis Februari. Pada tanggal 17 Maret baru ketahuan bahwasanya ada kuburan di tempat tersebut. Halo? Ya, Pak Wali. Kalau berbicara mengenai pelaku ini memang masih di bawah umur ya, Pak? Dan apakah statusnya masih pelajar kah atau pekerja atau apa sebenarnya? Background dari pelaku. Dia kelas memang di bawah umur, baru 17 tahunan. Kelas 2 SMP dia sudah berhenti sekolah dan baru saja mendapatkan pekerjaan di salah satu rumah makan di Kota Padang Panjang. Oke. Untuk si pelaku ini kan membawa korban ya, menginap di rumah orang tuanya, begitu. Iya, betul. Nah, sepengetahuan Anda begitu, ini anak kan umurnya 14 tahun begitu ya, masih di bawah umur gitu. Ada nggak waktu itu orang tuanya mencari, mungkin bertanya informasi ke beberapa warga begitu, keberadaan anaknya? Oh tidak, orang tuanya tanggal 31 Januari setelah menginap di rumah orang tuanya, itu si korban tidur dengan orang tua pelaku. 31 Januari. Tanggal 1 setelah 1 Februari, siang si pelaku disuruh mengantarkan anaknya pulang ke Kota Padang. Akan tetapi si pelaku tidak jadi mengantarkan ke Kota Padang
karena si korban tidak mau pulang. Ya. Akhirnya menginap kembali di Rumah rumah kosong. tantenya, dan orang ini tidak mengetahui Ya, rumah kosong milik keluarga ya. sama sekali. Ya. Keluarga tantenya. Baik, jadi sebenarnya ini pembunuhan ini secara spontan atau memang sudah direncanakan karena takutnya korban hamil begitu? Sebenarnya sudah direncanakan atau secara spontan, Pak? Kayaknya secara spontan. Setelah mereka melakukan hubungan badan, takut si korban hamil, terjadi percekcokan, lalu dibunuh pada saat itu juga. Oke, sampai akhirnya si mayat korban ini diketahui warga berada di rumah kosong, itu bagaimana ceritanya, Pak? Oh iya, ini dari pihak si pelaku ingin membersihkan rumah karena menyambut bulan suci Ramadan, ingin bersih-bersih rumah. Nah, ketika masuk ke dalam rumah tersebut, dia kaget. Ada di kasur, spray di tempat tidur, ada bercak darah. Kemudian setelah dia pergi ke belakang rumah, di dapur, dia melihat ada tanah yang baru seperti bekas dicangkul. Karena penasaran, dia ingin melakukan penggalian, dia takut. Akhirnya pihak keluarga dari pelaku mengadukan kepada kepala jorong, kemudian kepala jorong mengadukan kepada pihak kepolisian, dan akhirnya dilakukanlah penggalian. Dan setelah dilakukan penggalian, ternyata memang benar ada mayat seorang gadis berusia 14 tahun. Pak, saat ini pelaku sendiri sudah diamankan, apakah akan diproses secara hukum dari informasi yang Anda dapatkan? Karena melihat ini kan masih di bawah umur ya statusnya. Ya, itu yang sekarang lagi diamankan di Polres Kota Padang Panjang, dan selanjutnya tentu yang lebih tahu tentang itu adalah pihak yang berwajib. Baik, Ya, betul. terima kasih Pak Seri Mesra, Wali Nagari Singgalang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi informasi pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita harus jeda dulu sini. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.